Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadits kedua. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, hakikat, air adalah suci dan mensucikan, tak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Dikeluarkan oleh Imam Tiga dan dinilai sahih oleh Ahmad. Derajat hadits. Hadits ini sahih. Hadits ini juga dinamakan hadits biru bidoah. Imam Ahmad berkata, hadits biru bidoah ini sahih. Imam At-Tirmidzi berkata, hasan. Abu Usamah menganggap hadits ini baik. Hadits ini telah diriwayatkan dari Abu Said dan selainnya dengan jalur lain. Disebutkan di dalam At-Talhis bahwa hadits ini disahihkan oleh Ahmad, Yahya bin Mu'in, dan Ibnu Hazm. Al-Albani berkata, periwayat pada sanadnya adalah periwayat Bukhari dan Muslim kecuali Abdullah bin Rofi. Al-Bukhari berkata, keadaannya majul, akan tetapi hadits ini telah disahihkan oleh imam-imam sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Hadits ini adalah hadits yang masyhur, dikenal, dan diterima oleh para imam. Syekh Shodiq Hasan di kitab Ar-Raudhah telah tegak hujah dengan pensahihan oleh sebagian imam. Telah disahihkan juga, selain yang telah disebutkan di atas oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Kosakata, kata, tohur, artinya suci substansinya dan dapat mensucikan selainnya. Kata, la yunajisuhu syai'un, sama dengan tidak ada yang sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Perkataan ini dimukoyatkan, diikat, dengan syarat yaitu sesuatu, najis, tersebut tidak mengubah salah satu dari tiga sifat air, yaitu bau, rasa, dan warna. Hadits ketiga. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa atau warnanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Ibnu Hatim. Dalam riwayat Al-Baihaqi, air itu tohur, suci dan mensucikan, kecuali jika air tersebut berubah bau, rasa, atau warna oleh najis yang terkena padanya. Derajat hadits. Bagian pertama hadits adalah sahih, sedangkan bagian akhirnya adalah doif. Ungkapan, sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya, telah ada dasarnya di hadits biru bidoah. Hadits 2. Adapun lafaz tambahan, kecuali yang mendominasi, mencemari, bau, rasa, dan warnanya, Imam An-Nawawi berkata, para ahli hadits bersepakat atas kedoifan lafaz ini, karena di dalam isnadnya ada Rishdain bin Sa'ad yang disepakati kedoifannya. Faedah hadits 2 dan 3. 1. Kedua hadits ini menunjukkan bahwa, secara asal, air adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. 2. Kemutlakan ini dimukoyatkan, diikat, dengan syarat yaitu sesuatu, najis, tersebut tidak mengubah bau, rasa, atau warna air. Jika berubah maka air tersebut ternajisi, menjadi najis, baik air tersebut sedikit ataupun banyak. 3. Yang memukoyatkan kemutlakan ini adalah ijma umat Islam bahwa air yang berubah oleh najis, maka air tersebut ternajisi, menjadi najis, baik air tersebut sedikit ataupun banyak. Adapun lafaz tambahan yang datang pada hadits Abu Umamah maka itu doif, tidak tegak hujah dengannya, akan tetapi Imam An-Nawawi berkata, para ulama telah ijma terhadap hukum dari lafaz tambahan ini. Ibnu Munzir berkata, para ulama ijma bahwa air yang sedikit ataupun banyak jika terkena najis dan mengubah rasa, warna, atau bau air tersebut, maka air tersebut ternajisi, menjadi najis. Ibnul Mulakin berkata, terlepas dari kedoifan tambahan, yang mengecualikan tersebut, ijma dapat dijadikan hujah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi, dan selain keduanya. Sumber, Kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam.